Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, mungkin ini salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam benak banyak orang. Kalau Allah tahu setan itu jahat dan menyesatkan, kenapa tidak langsung dimusnahkan saja? Bukankah Allah Maha Kuasa? Jawabannya ternyata tidak sesederhana, karena Allah membiarkannya, tapi ada hikmah besar yang terkandung dalam keberadaan setan. Mari kita bahas 3 poin penting yang akan membuka mata kita. Satu, karena dunia ini adalah tempat ujian. Sahabat Muslim, kalau kita lihat hidup ini, kita akan sadar bahwa dunia bukan tempat istirahat. Dunia ini adalah medan ujian. Allah tidak menciptakan manusia hanya untuk hidup enak, kerja, makan, tidur, lalu mati. Tapi untuk menguji siapa di antara kita yang benar-benar taat kepadanya. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Jadi hidup ini bukan tentang siapa yang paling sukses secara duniawi, tapi siapa yang paling baik amalnya. Nah, dari situ kita bisa pahami, kalau ujian adalah inti dari hidup, maka setan punya peran penting dalam skenario itu. Setan adalah alat uji, bukan karena Allah menyukai kejahatan, tapi karena tanpa ujian, tidak akan ada bukti ketaatan. Coba bayangkan, kalau tidak ada godaan, tidak ada hawa nafsu, tidak ada bisikan buruk, maka apa arti sabar? Apa arti taat? Apa arti jihad melawan diri sendiri? Ibaratnya seperti ini, seorang atlet tidak akan jadi kuat kalau tidak pernah dilatih. Seorang tentara tidak akan disebut hebat kalau tidak pernah turun ke medan tempur. Begitu pula seorang mukmin, ia akan tampak benar-benar beriman ketika mampu bertahan dalam ujian. Dan salah satu ujian terbesar itu adalah melawan godaan setan. Jadi sahabat Muslim, setan tidak dimusnahkan karena ia adalah bagian dari sistem ujian. Tanpa musuh, tidak akan ada kemenangan. Tanpa cobaan, tidak akan terlihat mana yang kuat dan mana yang lemah. Maka jangan tanya, kenapa setan tidak dibinasakan? Tapi tanyakan, apakah aku siap melawannya hari ini? 2. Karena Allah adil, setan minta ditangguhkan. Sahabat Muslim, ini fakta yang kadang orang lupa. Iblis itu tidak minta ampun. Dia tahu dirinya salah, tapi bukannya kembali kepada Allah, dia malah menantang. Dan yang dia minta bukan ampunan, tapi umur panjang. Dalam Al-Quran, Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Quran Surah Al-A'raf ayat 14-15. Pertanyaannya, kenapa Allah kabulkan? Bukankah Allah tahu setan akan terus menyesatkan manusia? Jawabannya, karena Allah Maha Adil. Setiap makhluk, bahkan iblis sekalipun, diberi kesempatan untuk menjalankan perannya. Allah bisa saja langsung memusnahkannya. Tapi itu bukan sistem yang adil. Bahkan seorang penjahat pun di dunia diberi kesempatan membela diri di pengadilan. Dan di akhirat nanti, semua akan dihisab dengan seadil-adilnya. Keadilan Allah juga terlihat dari dua sisi. Iblis diberi waktu dan kesempatan menyesatkan, tapi manusia juga diberi akal, hati dan petunjuk berupa wahyu. Artinya, setan punya peran, tapi manusia tetap punya pilihan. Jadi kalau ada yang tersesat, itu bukan karena Allah tidak adil, bukan juga karena setan terlalu kuat, tapi karena manusia memilih jalan itu dan menolak petunjuk yang sudah jelas. Sahabat Muslim, jangan takut pada kekuatan setan. Takutlah kalau hati kita enggan menerima kebenaran, karena musuh yang paling berbahaya bukan yang di luar,
tapi yang bersembunyi di dalam diri sendiri. 3. Karena dari keburukan bisa lahir kebaikan. Sahabat Muslim, kita semua tahu bahwa setan adalah musuh. Itu jelas, dan Allah sendiri yang menyatakannya dalam Al-Quran. Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala. Quran Surah Fathir ayat 6. Tapi di balik keburukannya, setan justru menjadi salah satu alasan seseorang bisa naik derajatnya di sisi Allah. Coba renungkan sejenak. Tanpa adanya godaan, apa makna dari mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu? Apa arti dari sabar, istiqomah, dan takwa? Apa nilai dari orang yang menundukkan pandangan, menjaga lidah, dan tetap salat tepat waktu? Kalau hidup ini mulus tanpa bisikan jahat, semua itu akan terasa ringan. Tidak akan ada perjuangan, tidak akan ada kemenangan. Tapi justru karena setan ada, karena bisikannya nyata, orang-orang beriman bisa menjadi lebih kuat, lebih tahan uji, dan lebih layak mendapat pahala. Dalam istilah ulama disebut al-ad'a, sababul ijtihad. Musuh itu penyebab lahirnya kesungguhan. Seorang mukmin sejati tidak menjadi lemah karena ada setan. Justru dia semakin waspada, semakin dekat dengan Allah, dan semakin giat menuntut ilmu. Ibaratnya seperti api dan besi. Besi biasa akan meleleh dalam panasnya api, tapi besi yang kuat justru dibentuk dan ditempa oleh api. Tanpa tekanan tidak ada kekuatan. Begitu juga dengan jiwa kita. Keberadaan setan justru membentuk karakter mukmin yang kokoh. Ia tahu kapan harus menahan diri, kapan harus istighfar, dan kapan harus lari dari godaan. Maka, sahabat Muslim, setan memang jahat, tapi tidak semua yang tampak buruk benar-benar buruk bagi kita. Kadang, dari ujian yang paling berat, lahir kebaikan yang paling besar. Sahabat Muslim, setan adalah musuh. Tapi keberadaannya bukan kelemahan dari sisi Allah. Justru ia adalah bagian dari sistem ujian yang Allah tetapkan dengan penuh hikmah dan keadilan. Setan tidak bisa dipadamkan, tapi bisikannya bisa kita kalahkan. Caranya? Dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa. Dan selama kita terus berusaha melawan, maka kita sudah termasuk hamba yang berjihad di jalan Allah. Semoga Allah kuatkan kita untuk istiqomah, menjaga diri, dan terhindar dari tipu daya setan hingga akhir hayat. Amin. Kalau konten ini bermanfaat, bantu sebarkan agar jadi amal jariah. Dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini, supaya sahabat Muslim tidak tertinggal kajian-kajian ringan, tapi berbobot lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.